Teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini aku sudah di area Mbah Singo, itu ada warungnya, warung Mbah Singo. Jadi teman-teman, disinilah nanti yang akan jadi pusat perbaikan jalur Gumitir. Jadi ada beberapa jalan tuh yang miring, yang retak, yang katanya konstruksi tanahnya itu sudah memang harus diperbaiki. Karena memang di sini kemudian terjadi banyak kecelakaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan nanya-nanya ke orang sini. Kita lihat ya. Teman-teman, seperti tadi yang dibilang ya, ini sudah mulai ada garis-garis seperti ini, sudah dikasih tanda seperti ini. Kemarin waktu saya lewat sini tuh ada banyak orang dishub di sini teman-teman. Saya nggak tahu itu apa dishub atau mungkin dari proyek apa yang menjalankan proyeknya atau bagaimana, saya nggak tahu. Pohon besar banget. Warung Mbah Singo. Nah teman-teman, ini saya sekarang ketemu sama salah seorang petugas ini. Beliaunya berkenan untuk diwawancarai. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Mas Andre. Mas Andre. Mas Andre ini dari pihak mana ini berarti? Saya dari pihak kontraktor. Kontraktornya ya. Mas Andre, boleh dikasih informasi ini biar nggak simpang siur, ini gimana ini jalannya, ini yang benar gimana ini? Nah, ini rencana kan penutupan itu di tanggal 23 jam 00. Itu masuk ke 24 berarti ya? Masuk ke 24 ya. Nah, itu untuk penutupannya itu di tanggal 24 nanti. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis awal itu sudah tutup fix sudah itu ya. Insya Allah sudah fix. Sudah. Ini kan P2JN juga mau rapat lagi sama Bu Risma di Gubernur Jawa Timur. Kok Bu Risma, Bu Khofifa? Bu Khofifa. Iya. Gitu. Nanti berarti sudah fix ya? Sudah fix, kalau dari Polda sama Polres semuanya sudah fix. Tinggal nunggu izin gubernur. Tapi Baik. kalau gubernur mungkin manut ya, manut kondisi lapangan ya. Iya, kondisi lapangan. Itu nanti tinggal nunggu jadwal penutupannya kapan. Nanti banner itu di setiap pertigaan, kayak seumpamanya di Leces, kita nyebar banner di Leces, terus Lumajang, Tanggul, terus Rambi, nanti Mangli, Jember. Dari alun-alun Jember itu nanti pemberitahuan Situbondo, Bondowoso sampai ke Tapang. Iya. Pemberitahuan gitu aja. Terus untuk akses memang tidak diperbolehkan melintas karena memang alat berat kan sudah memakan jalan. Iya. Posisi alat juga lebar itu nanti di 7,8 meter. Sedangkan jalan yang ada di sini kan 8 meter Pak. Ya. Sisa 20 cm itu mepet ya. Kenapa kita nggak memberikan akses? Soalnya nanti alat berat kan juga maju mundur itu. Kalau kita ngasih akses juga beresiko di pihak proyeknya juga. Iya. Makanya kemarin kita konsultasi masalah jalur alternatif dan bisa. Sekarang alternatifnya masih dalam proses pengerjaan jalan karena memang tanahnya PTP gitu. Iya, kemarin saya sudah melewati itu jalurnya. Masih banyak bego-bego di dalam. Ya, alat berat contohnya kayak Exa sama Vibro. Nah, ini ambulan. Kemarin yang sempat protes itu kan Bupati Banyuwangi. Ada orang Jember sekolah. Memang kayak tadi ya, orang Banyuwangi kalau sakit parah kan dibawanya ke Patrang biasanya. Karena yang punya rumah sakit B+ kan Patrang. Iya. Kemarin juga sudah konsultasi sama pihak kesehatan juga dari wilayah Banyuwangi sama Jember rumah sakit Patrang. Iya. Kalau Banyuwanginya sendiri kurang paham, tapi kemarin ada
Terus ada juga disaksikan sama Dinas Kesehatan dari provinsi kemarin. Nah itu kalau rujukan ke Jember sementara itu di-cut dulu. Jadi kita memanfaatkan rumah sakit terdekat. Kalau wilayah Banyuwangi ke Banyuwangi, kalau Jember Jember. Berarti tanda kutip jalan ini benar-benar ditutup, termasuk ambulan nggak bisa. Nggak bisa. Termasuk ambulannya. Karena kemarin minta akses jalan itu 1 meter mereka. Terus gini Pak, kalau kita memberikan akses, yang lain nanti insya Allah minta. bisa. Insya Allah bisa kalau untuk kondisi darurat. Cuman nanti di situ kan ada alat berat Pak. Alat berat juga besi ada di lokasi, kayak tumpukan material juga ada di lokasi. Takutnya nanti pasien tersebut tidak bisa kena apa ya, kena keronjalan atau ada malah berbahaya ya. Nanti malah berbahaya dan berdampak ke proyek. Takutnya. Berarti tidak bisa ya, termasuk ambulan tidak bisa. bisa. Ambulan juga kemarin mereka jelas, juga memutuskan rujukan sementara tidak ada. Jadi mereka ngambil rumah sakit terdekat. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang darurat. Terus titik perbaikan itu ada berapa toh? Titik perbaikan. Kalau titik perbaikan, kalau yang sesuai kontrak kita ngerjakan yang ada di Basino ini aja. Ini titik ini Titik berarti ini ya. aja. Kalau yang longsoran terbaru kan itu juga apa ya, penanggulangan bencana kan dadaan itu Pak. Tidak didata sebelum tahun ini. Iya. Jadi nggak tahu kita, anggarannya juga nggak ada. Berarti fokus utama jalan ini ya. Jadi kita fokus ke jalan itu. Ini kalau boleh tahu ya, ini orang awam nggak tahu. Itu sebabnya apa kok jalan ini sampai begini nih? Itu di sini ada retakan. Retakan itu kemiringan jalan itu sudah 12%. Kemarin kita hitung sama konsultan juga. Kemiringan 12% ini 12 gimana? sampai 13%. Berarti jadi miring sudah. Posisi jalannya itu memang pecah. Di lokasi itu sudah ada sepetan juga. Kemarin sudah kita seket juga. Ya. Jadi posisi jalan itu kan posisi gini, miring gini. Lah ini sudah turun, ada penurunan. Penurunannya itu sekitar 13 sampai 12%. Itu karena apa? Karena muatan. Karena kendaraan loh ya. Kemarin kita bukan juga karena tanahnya retak. Kontur tanah juga sama. Kan kemarin kita ngadakan ini tes uji borlog, tes ke tanah. Nah, kita bor itu di kedalaman 30 meter ngambil 2 titik. Dan di situ tanahnya itu konturnya memang kalau pas kita bor itu tidak ada batu memang di bawah itu. Jadi kontur tanah itu tanah, cadas sama tanah. Jadi memang tanah apa ya? Rawan longsor memang sini. Artinya apa ya? Ya mesti akan begitu gitu ya. Iya. Pasti akan begitu. Kalau enggak ditutup ini juga kita kesusahan bekerja. Soalnya alat beratnya sendiri juga memakan jalan. Sebelumnya apa sudah pernah ada perbaikan seperti ini? 2024 itu sudah pecah. Terus tapi sama PU itu di aspal untuk mengurangi air itu masuk di celah-celah aspal yang pecah. Karena nanti akan mengakibatkan itu tanah itu bisa subur kembali. Subur kan otomatis ya bergerak dia. Jadi ada tekanan muatan berat, dia akan turun terus. Makanya kita itu pekerjaan di sini itu borpel. Apa itu borpel? Borpel itu semacam paku bumi, cuman ini dibor, bukan pakai paku bumi. Kalau paku bumi kan mereka ditekan sama tekanan. Der gitu ya. Ya, itu takutnya tanah ini tambah turun. Jadi kita buat itu di situ borpel. Borpel itu nanti dicor. Jadi ada pembesian, ada pengecoran. Kalau ada yang bilang akhir-akhir ini memang di sini banyak kecelakaan itu ya sebabnya miring itu. Sebab miring itu. Karena memang parah kemiringannya. Ya, 12% itu sudah parah ya. Iya. Sudah parah. Kendaraan diem aja, apalagi yang tergandeng-tergandeng itu. Kalau sampai diem mereka ya guling. Terus ini rencana berapa lama ditutupnya? 2 bulan. 2 bulan. Sampai 24 September. Ada kemungkinan lebih? Insya Allah enggak. Soalnya kita dikasih waktu sama Kapolda itu sampai 24 September sama P2JM. Nah, pertanyaan terakhir ini.
Untuk motor sudah roda 2 ada jalan alternatif. Mobil itu lewat mana nanti berarti? Kalau mobil itu diusahakan wis lewat Pantura. Mau ndak mau lewat Pantura. Lewat Pantura ya. Iya. Titik terakhir belok itu di mana toh? Kalau kendaraan roda 4 itu? Kalau sementara ini kita kurang paham, Pak. Nanti kan kita juga konsultasi sama Polsek Sembolan, sama Polsek Kalibaru. Iya. Nanti penempatan putar baliknya itu di mana? Dan juga ada banner woro-woronya itu juga nanti. Ya sudah. Tadi itu di bawah sempat ada yang ngomong gini, belum fix karena gubernur belum menyetujui. Yang betul sudah fix, tinggal izin Gubernur. Izin gubernur insya Allah ya ngikuti kondisi lapangan lah, nggak mungkin. Oke, kalau bertentangan. melihat dari segi teknis kan tidak bisa memang. Ya memang harus ditutup. Memang harus itu. Berarti 2-3 malam ditutup, 24 proyek sudah jalan berarti. Sudah datang. Alat berat sudah datang. Alat berat sudah datang hari Kamis. Jadi teman-teman nanti silakan ikuti YouTube lokal supaya tahu berita terbaru. Karena banyak teman-teman itu yang jauh nanya ini ono opo sih di Gumiter kok sampai gawat begitu. Nah, begitu. Terima kasih Mas Andre. Mas Andre tinggal di mana? Saya di Jember. Asli Jember ya. Oh iya sudah. Maturun Mas Andre, mudah-mudahan nanti proyeknya lancar, sukses dan terima kasih sudah membantu mengerjakan jalan kita semua gitu. Makasih Mas Andre. Siapa? Jadi gitu teman-teman, ini update lagi. Saya nggak nyangka karena ternyata konten Gumiter ini viral, trending, banyak yang nonton di YouTube. Silakan subscribe, silakan komen apa yang teman-teman butuhkan, informasi tulis di kolom komentar. Kita nanti mudah-mudahan bisa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.